Vivo terkenal sebagai salah satu brand smartphone yang inovasinya getol banget ya dari dulu. Sering jadi pionir deh pokoknya. Di antaranya ada in-display fingerprint sensor, layar bezel-less, pop-up kamera, kamera dengan teknologi gimbal, dan lain-lain. Tapi ketika berbicara smartphone foldable, sepertinya mereka kalah start dengan Huawei, Samsung, Oppo, maupun Xiaomi. Tapi, yang start duluan belum tentu selalu yang paling benar. Yang start belakangan justru bisa mempelajari kekurangan yang udah duluan jualan dan memperbaikinya supaya menjadi semakin baik. Ya mungkin itu yang menjadi tujuan Vivo melalui foldable phone pertamanya, Vivo X Fold. Yuk kita lihat seperti apa barangnya sekaligus quick experience-nya. Sebelum bahas jagoannya, gue mau info kalau experience mengunbox Vivo X Fold terasa menyenangkan. Kayak beneran berasa beli barang mahal aja, mirip-mirip box perhiasan gitulah material dan presentasinya. Di dalamnya ada charger 80 watt, headset, booklet, kartu kepemilikan, SIM ejector, dan tentunya kabel USB-C. Sayangnya nggak ada case-nya, jadi kudu hati-hati banget makanya sampai bisa nemu case di marketplace. Seperti biasa, kalau minat dengan smartphone ini boleh cek lapaknya Apple Tree. Linknya udah gue taruh di deskripsi ya. Seperti biasa, gue mau mulai dari hal-hal yang kurang oke dulu deh. Poin-poin yang gue sebutin bisa jadi kekurangan dari sebuah foldable phone secara umum. Nggak melulu karena Vivo belum bisa menjadi lebih baik dibandingkan smartphone foldable lainnya. Pertama, namanya HP foldable ya pasti berat, kita semua udah paham. Tapi somehow Vivo X Fold beratnya gokil, 311 gram. Paling berat di antara semua foldable yang pernah gue dan Alessa coba. Pegel gue awal-awal pakai HP ini, khususnya ketika menggunakan dalam keadaan folded. Terus di kantong pun berasa beban, apalagi buat gue yang doyan pakai celana pendek santai sehari-hari. Palingan gue taruh di sling bag kalau nggak kepengen ribet. Apakah lama-lama kebiasaan? Ya nggak tahu, belum lama gue makainya. Kalau soal gede sih, gue nggak komplain ya. Secara gedenya iPhone 13 Pro Max gue juga ngeganggu. Kedua, belum ada IP rating nih. Kayaknya baru Samsung yang bisa memberikan fitur ini di foldable phone. Tapi lagi-lagi bisa diterima, karena harganya di Cina sana pun masih di bawah Fold 3. Ketiga, soal software. Just info, untuk sekarang X Fold hanya dijual di Cina. Jadi expected kalau ada isu terkait kompatibilitas fitur bawaan HP dengan aplikasi Google secara umum dan aplikasi global lainnya di HP ini. Contohnya, hal yang krusial buat HP foldable adalah fitur multitasking. Di X Fold, so far split screen-nya hanya bisa bekerja dalam tampilan vertikal, belum bisa horizontal. Jadi saat multitasking split screen dengan aplikasi kayak YouTube, berasa kurang maksimal experience-nya. Kecil tampilan videonya. Lalu, multitasking dengan mode small window atau floating window belum bisa di banyak aplikasi yang sehari-hari gue pakai. Kalau first party app, nggak ada isu pastinya. Gue berharap akan ada software update untuk memperbaiki kompatibilitas fitur multitasking standar seperti ini. Rest of the phone menurut gue adalah kulminasi keunggulan Vivo X Fold dibandingkan mayoritas smartphone foldable yang berada di pasaran. Vivo X Fold terlihat begitu premium di mata sekaligus di tangan, terlebih dengan kombinasi warna baby blue dan material kulit di belakangnya. Engselnya terasa begitu solid, hampir tanpa celah di antara kedua sisi bodinya. Sudut-sudut bodinya melengkung, termasuk layar bagian luarnya, jadi nggak nusuk di telapak tangan. Layar utamanya mempunyai rasio layaknya HP sehari-hari kita pada umumnya, 21:9. Jadi ruang gerak jari sangat fleksibel, nggak sempit. Seperti yang gue bilang, layarnya pun melengkung, jadi menambah kesan premium tadi. Baik layar secondary di luar dan utama di dalam, sama-sama udah high refresh rate up to 120Hz dan sama-sama memiliki fingerprint sensor yang cepat dan akurat ala BBK Grow. Sekali register berlaku untuk kedua layar. Lalu, kris pada bagian layar ya memang masih ada, namun lebih samar dibandingkan Fold 3, tapi sedikit lebih visible dibandingkan Oppo Find N. Screen internalnya gede ya, 8,03 inci dengan rasio 4:3,55. Hampir ngotak lah intinya. Pengoperasian kedua screen-nya berasa fluid, gue belum menemukan isu yang berarti. Kemampuan kamera masih menjadi momok untuk hampir semua foldable phone. Namun sepertinya tidak demikian dengan Vivo X Fold.
Setup kameranya sangat menjanjikan, bahkan sebanding dengan smartphone flagship manapun. Ada kamera utama 50 megapiksel dengan sensor besar dari Samsung, GN5, kemudian ada lensa ultrawide 48 megapiksel, dua kamera tele masing-masing 2 kali optical zoom, dan periskop 5 kali optical zoom. Ya, periskop. Sedangkan di depan, ada kamera selfie 16 megapiksel. Sama dengan flagship Vivo lainnya yang kekinian, setup kamera Vivo X Fold juga sudah under branding Zeiss. As expected, di real life pun hasilnya sangat baik, sekelas dengan flagship high-end non-foldable. Kalau masih ada kekurangan, palingan video kamera selfie yang masih mentok di 1080p. Ya udah deh, kita lihat aja beberapa sampelnya. Untuk spesifikasi teknis basic sebuah smartphone yang perlu kalian ketahui ya, prosesornya ini menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 dengan RAM 12GB. Terus udah 5G ready dengan slot dual SIM dan mempunyai kapasitas baterai 4600 mAh yang dari hasil tes gue beberapa hari ini ya cukup untuk seharian. Dengan catatan, tanpa gaming dengan penggunaan kamera yang tidak super intensif. Nggak lupa ada stereo speaker dengan output suara yang kece dan vibration motornya itu bagus. Terakhir yang unik juga dari Vivo X Fold ada silent switch kayak HP-nya OnePlus maupun iPhone. Oke, Vivo X Fold. Dari semua HP foldable non-Samsung yang gue dan Al sudah coba, dua yang paling berpotensial menyelip Samsung adalah Oppo Find N dan Vivo X Fold ini. Namun keduanya untuk urusan software masih harus di-tuning lebih jauh untuk market global, khususnya fitur multitaskingnya. Secara fitur basic smartphone, Vivo X Fold ini jempolan banget. Berasa minor komprominya dibandingin smartphone flagship non-foldable atau hampir nggak ada. Gue suka. Buat yang bertanya-tanya, di video ini gue nggak bandingin dengan Huawei Mate X series ya, karena alasan yang udah kalian ketahui sendiri kenapa. Intinya supaya lebih relate aja sama lebih banyak orang. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!